Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIMIK Politeknik Palkomtek Palembang, jurusan Teknik Informatika, ingin menjelaskan tentang tutorial remastering sebagai tugas akhir dari mata kuliah praktek jaringan komputer ketiga. Saya sendiri M. Yusuf Rahmatullah. Saya Dian Septianata. Saya Trihartini Syaputri. Saya Arianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Yusuf Rahmatullah, jurusan Teknik Informatika di STIMIK Politeknik Palkomtek Palembang. Saya akan mengerjakan tugas akhir praktek jaringan komputer ketiga tentang pembuatan remastering di Linux Ubuntu versi 14.04. Pertama-tama saya akan mencoba mengubah repository default menjadi repository lokal Indonesia. Kedua, saya akan mencoba menginstal remastering SCS secara offline. Pertama-tama kita masuk ke terminal. Setelah masuk di root, kita mencoba untuk mengetik gedit etc apt shortlist. Tunggu sebentar. Di sini sudah ada source list yang tersedia di Linux Ubuntu. Saya akan mencoba menghapus semua dan saya akan mengganti dengan repository dari Ubuntu versi 12.04 via kambing dari UI. Saya mencoba mengopi. Saya akan mencoba menyimpan. Setelah itu saya akan memulai mengupdate dan menginstal remasteringnya secara offline. Di sini saya sudah membuka google.xbf pob. Di sini sudah saya install dahulu. Saya akan mencoba mengekstrak file dulu. Saya akan mendownload. Selesai. Ini selesai saya mendownload. Saya akan mengekstrak. Gedit. Pindah deh. Download.
ngecek dulu. Nah, ini sudah ada. Sini saya akan mencoba mengekstrak dulu. Mengekstrak pada yang sudah saya download tadi. Tarmin SS. Nih sudah diinstal. Saya akan mencoba. Saya akan lihat dulu filenya. Masuk ke sini. Dan saya akan mempaketkan DPKG-nya dengan cara DPKG min I bintang titik. Oh ya. Setelah itu kita akan menginstal remasternya. opt min guide udah, saya perbesar dulu layar terminalnya. Kita ketik Y penting untuk melanjutkannya. Sambil menunggu kita makan. Nah, selesai. Setelah itu kita akan mencoba mengupdate Untuk mengupdate, kita membutuhkan koneksi internet. Tahap merubah repository default menjadi repository lokal Indonesia telah selesai. Kedua, menginstal remastering secara offline setelah selesai. Dadah. Baiklah, saya akan melanjutkan daripada proses remastering tadi. Di sini kita akan menambahkan beberapa tema, di antaranya tema LXDE di Ubuntu dan Cinnamon yang berbasis Linux Mint, dan kemudian versi 3 dan masih ada banyak. Untuk pertama kita bersihkan dulu, clear. Oke, untuk pertama kita akan menginstal tema LXDE. Caranya, ketik sudo apt min-get LXDE, kemudian tekan enter.
install LXDE. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan tema cinnamon. Ya, kita ketikkan add apt repository ppa tsf e tko T- tsf etko app slash cinnamon. Kemudian kita enter. Nah, itu berarti kita menambahkan PPA cinnamon ke dalam repository Ubuntu ini. Kemudian ada perintah enter, kita tekan enter. Nah, setelah ini kita update dulu. apt min-get update. Enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menginstal tema cinnamon tadi yang sudah kita update tadi. Caranya sama, sudo apt min-get install cinnamon. Oke, kemudian enter. Tekan yes. Nah, proses penambahan untuk PPA min atau cinnamon tadi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi desktop genome. Sama perintahnya sudo apt min-get repository ppa genome 3 slash min-tim slash genome 3. Ini yang di SMS tadi. Ada kesalahan. Nah, ya, apt repository ppa genome 3 min-tim slash genome 3, enter. Oke, di situ ada perintah lagi, suruh enter. Oke, kita update sekarang repositorinya. Sudo apt min-get update. Ya, sudah. Sekarang kita akan menginstal Genome Shell. Sudo apt min-get install
genome cell min y. Kenapa dikasih y? Agar kita tidak disuruh memasukkan atau menambahkan y ketika instalasi lagi ataupun yes. Jadi ketika kita menginstal akan langsung sampai ke tahap akhir. Enter. Nah, di sini ada dua display. Di sini ada GDM sama like DM. Kita akan memilih yang GDM. Kemudian tekan enter. Nah, sudah selesai. Kita akan menambahkan lagi tema selanjutnya ataupun desktop environment XFC. Perintahnya sama, sudo pt-min cat install xfce4, kemudian tekan enter. Kemudian yes. Nah, sudah selesai. Ya, itulah tadi cara menambahkan desktop environment ataupun tema melalui terminal dari PPA. Untuk testing atau pengecekan apakah tema tersebut berjalan lancar ataupun tidak, ataupun bisa diaplikasikan, kita akan mereboot sistem kita terlebih dahulu. Sudo reboot. Ini tampilan Genome versi 3 kan. Untuk menampilkan tadi ada beberapa tema. Nah, di sini ada beberapa tema. Ada XFPE, ada Cinnamon, ada LXDE. Di sini kita akan memasang yang Cinnamon atau yang berbasis Linux Mint. Nah, kita klik di bagian Cinnamon ini. Kemudian kita masukkan password. Enter. Ini dia tampilan daripada Ubuntu yang sudah dipasang desktop environment berbasis Linux Mint. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Trihartini Syaputri. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi di Ubuntu. Aplikasi tambahan di Ubuntu kita buka terminal. Kita masuk dulu sebagai root. Selanjutnya pertama-tama saya mau menginstal aplikasi dari Ubuntu yaitu Blender. Pertama-tama kita ketik apt-min get install Blender. Yang mana aplikasi Blender ini kita itu aplikasi sebagai aplikasi untuk mengedit 3D. Kita ketik ya, yes, kita pilih yes. Sudah selesai menginstalnya. Terus kita lihat di sini ada atau tidak aplikasi Blendernya. Di sini Blendernya udah terinstall. Selanjutnya kita kembali ke terminal lagi.
kita akan menginstal aplikasi yang namanya MyPaint. Kita ketik apt minget install MyPaint, ntar pilih yes. Sudah terinstall. Selanjutnya kita lanjutkan buat menginstal aplikasi lain. Klik enter, yes. Nah, setelah selesai kita lanjutkan menginstal aplikasi Amarok. Enter, pilih yes. Sudah selesai. Nah, terakhir saya akan menginstal aplikasi untuk mengedit seperti Photoshop kalau yang ada di Windows. Kita install apt get install GIMP. Kalau di Ubuntu namanya GIMP. Kita enter, pilih yes. Kita tunggu sebentar. Sudah selesai. Selanjutnya kita lihat semua aplikasi yang sudah kita install. Kita lihat yang pertama tadi Blender. Blender udah terinstall. Terus VLC juga udah terinstall. Amarok juga udah terinstall. Ini Amarok gunanya untuk memutar audio. Terus ada lagi namanya tadi kita install MyPaint. Nah, MyPaint ini kalau di Windows tuh kayak Paint kalau di Windows, mungkin ya seperti itu. Terus ini selanjutnya yang terakhir kita install tadi GIMP. Nah, yang mana GIMP ini untuk mengedit foto seperti yang ada di Windows, yaitu Photoshop. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Septianata. Di sini saya akan menambahkan Kairodok pada repository. Pertama kita buka terminal. Kita ketikkan repository. Masukkan password. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, selanjutnya kita update sudo apt minget update. Ya, karena prosesnya lama, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita install Cairo. Produk plug in enter. Nah, kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Yes. Nah, fungsi dari CairoDock ini sendiri adalah untuk mempercantik tampilan desktop kita, karena penerapannya aplikasi ini biasanya memiliki efek animasi yang mengesankan. Nah, selanjutnya saya akan menginstal sudo boot manager. Sudo boot manager ini digunakan untuk Plymouth pada Ubuntu. Ketik lagi sudo enter lagi. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi sudo sh -c Terus kita enter. Nah, setelah itu kita mengupdate support boot manager sudo apt minget update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya kita menginstal support boot manager
Oke. Install. Oh, maaf, ada kesalahan. Selanjutnya kita install lagi. Oke, install. Nah, untuk proses selanjutnya saya akan menginstal aplikasi Synatic. Aplikasi Synatic ini adalah alat manajemen pada grafis berdasarkan GTK dan APT. Synatic ini memungkinkan Anda untuk menginstal, upgrade, dan menghapus paket perangkat lunak dengan cara user friendly. Kita langsung saja install aplikasinya. Yes. Nah, untuk yang selanjutnya, karena proses instalan sudah selesai, kita lanjutkan untuk menginstal config setting manager. Langsung saja kita install. Config setting manager. Untuk selanjutnya saya akan menginstal Unity Tweak Tool. Sudo Unity Tweak Tool. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya. Nah, itulah tadi instalan untuk penambahan aplikasi. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Di sini kita akan menambahkan icon pada Ubuntu kita. Jadi dengan menambahkan icon kita akan menggantinya dengan icon yang kita tambahkan tadi. Caranya mudah, yaitu kita tambahkan ke PPA terlebih dahulu icon yang akan kita pakai nanti. Itu caranya sudo apt min sudo add min apt min repository ppa .2 namik /ppa, enter lagi. Oke, selanjutnya kita update. Nah, sudo apt min kita update.
Oke, selanjutnya kita akan menginstalnya. Caranya sudo apt min get install namik min icon min temp namik min icon min temp min sysel. Oke, enter. Nah, tunggu prosesnya. Nah, sukses ketika update icon sysel. Nah, sukses, ini sukses. Baiklah, di sini kita akan menerapkan tema dan icon yang sudah kita install. Langkah pertama, kita buka Unity Tweak Tool. Nah, kita buka. Nah, selanjutnya kita ubah tema kita akan ubah menjadi namik. Selanjutnya pada icon juga kita akan mengubahnya menjadi namik sysel. Nah, namik ini dia akan berbentuk bulat-bulat. Selanjutnya pada cursor kita akan mengubahnya menjadi red glass. Kalaupun kita ingin membesarkan tampilan, kita centang di sini use large cursor. Jika tidak usah. Baiklah, demikian cara menerapkan tema dan icon serta mengganti cursor pada Ubuntu kita. Selanjutnya kita akan menghapus beberapa aplikasi yang tidak kita gunakan. Contohnya di sini banyak sekali. Sebagai contoh, kita akan menghapus Rhythm Book Music Player. Nah, di sini kita akan menggunakan Synaptic. Ya, ini Synaptic Tag Manager. Kita klik saja. Nah, kita disuruh masukkan password. Masukkan dulu passwordnya. Nah, tinggal kita ketikkan saja di sini aplikasi apa yang akan kita hapus. Di sini tadi kita akan menghapus sebagai contoh aplikasi Rhythm Book Music Player. Nah, sini kita klik. Nah, ini kan install version, kita klik. Nah, jadi yang kita hapus yang di install version ini di sini ada tulisan ini. Ada yang ada isinya ini. Kita klik kanan, pilih mark for complete removal, kemudian juga mark complete removal, ini juga. Sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu baru kita klik apply. Kemudian apply lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Ya, sudah selesai. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan saja. Nah, sudah tidak ada kan? Ya, berarti kita sukses menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan. Ya, itulah tadi contoh penggunaan Synaptic Pack Manager untuk menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan. Baik, sekian cara penghapusan aplikasi menggunakan Synaptic Manager. Baiklah, selanjutnya kita akan menerapkan desktop environment yang telah kita install kemarin. Caranya cukup simpel dan cukup mudah, yaitu dengan cara logout. Kita logout dulu, kita pilih logout. Nah, untuk di sini sebelum kita memasukkan password, kita ganti terlebih dahulu di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada Kairodok, ada Cinnamon, ada Genome, ada LSD, ada OpenBook dan Ubuntu Default. Di sini kita akan memakai Genome versi 3. Kita klik saja ini Genome tadi. Kemudian kita masukkan password. Ya, ini dia. Nah, ini dia tampilan dari desktop environment Genome versi 3. Nah, ini dia. Cukup menarik bukan? Nah, untuk mengganti ke desktop environment yang lainnya, kita juga bisa melakukan dengan langkah yang sama. Cukup mudah bukan? Sekian untuk penerapan daripada desktop environment. Untuk proses selanjutnya, setelah kita menambahkan pack installation atau software tambahan untuk Ubuntu kita seperti Gim, FLC, Amarok, MyPen dan lain sebagainya, serta kita menambahkan icon serta template ataupun tema, kita juga telah menambahkan desktop environment. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan packing ataupun tahap terakhir daripada remastering ini, yaitu kita membuat file ISO. Di sini caranya cukup mudah. Cukup kita gunakan remaster sys atau remaster SCS. Kita ketikkan saja di sini remaster. Nah, ini dia software yang akan kita gunakan untuk melakukan remastering. Kita buka. Nah, di sini kita suruh masukkan password. Ya. Nah, di sini ada backup, ada disk CDFS, ada disk TISO dan clear, serta select buat menu picture for the live CD, buat menu picture for installed environment. Terus user current setting will be use default. Di sini juga ada play mode time. Nah, di sini kita akan melakukan backup apa yang telah kita install atau kita tambahkan pada Ubuntu kita. Caranya cukup mudah, kita klik aja backup ini. Nah, di sini kita langsung oke saja.
Untuk proses remastering tahap terakhir ini kita memerlukan waktu yang sangat lama karena kita membackup ulang atau membuat disk ulang dari Ubuntu yang telah kita install. Nah, setelah selesai, kita bisa mencari file backupan tadi pada folder directory kita yang ada di home, remaster sys. Nah, ini dia file yang kita backup tadi. Yang sudah menjadi ISO. Nah, ukurannya 1,9 GB. Ya, demikianlah cara remastering pada Ubuntu menggunakan remaster sys. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.